sebelum aku lomba apapun itu, mau itu dari duta genre ataupun dari lomba yang MSQ atau keagamaan lainnya, itu selalu disertai dengan doa orang tua. Jadi optimis dan jangan ngerasa kalau misalnya insecure sama orang gitu, nggak boleh gitu. Walaupun hasilnya memang lebih bagus orang lain, lebih baik orang lain, ya nggak apa-apa gitu. Jangan insecure gitu. Kayak teman-teman sedikit mungkin dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dijelaskan bahwa barang siapa yang berbahagia dalam menyambut bulan Ramadan ini maka dijauhkan dari api neraka. Makanya teman-teman di bulan Ramadan ini harus berbahagia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikhwan Mandala, kembali lagi di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan bareng aku Tika. Tapi tenang aja teman-teman, tentunya aku bakal ditemenin lagi sama mahasiswa berprestasi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Kali ini narsumnya sangat amat cantik banget ya, dan berbeda dengan prestasi-prestasi yang sebelumnya, yang jurnalistik sebelumnya gini, karena emang agak berbeda ya, sangat Masya Allah tabarakallah. Langsung aja ya kayaknya ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut. Ini dia Teh Putri. Halo Teh Putri. Halo semuanya. Sarmada. Iya Sarmada, selamat datang Teh Putri. Iya. Gimana nih perasaannya datang ke Sarmada? Awalnya sih luar biasa banget sih di Dakom, ternyata ini program yang sangat luar biasa di Ramadan ini ya, bikin produktif gitu. Betul, Masya Allah, ya ampun. Teh Putri apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Teh Tika baik? Alhamdulillah. Gimana Teh puasa hari kelimanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Teh Putri kesini tadi emang lagi ada kelas atau gimana tuh? Sekarang kan semester akhir ya, jadi waktunya bimbingan. Berarti kesibukan Teh Putri akhir-akhir ini bimbingan skripsi ya, gitu. Oke. Masya Allah. Kalau boleh tahu Teh Putri asalnya dari mana Teh? Asalnya dari Majalengka. Wow, lumayan jauh ya gitu, merantau ke Bandung. Betul. Banyak yang nggak tahu sih Majalengka sebenarnya, cuman sekarang udah terkenal gitu. Ya karena sebetulnya Majalengka itu bagian dari Provinsi Jawa Barat kan. Betul. Karena emang daerah-daerah menuju Jawa kan ya, Majalengka tuh perbatasan. Berbatasan dengan Cirebon. Bener. Oh ya, ngomong-ngomong soal skripsian tuh ya tadi. Kan Teh Putri itu berarti udah semester 8. Wow. Di Jurnalistik UIN Bandung. Betul. Kenapa sih kok pilih Jurnalistik UIN Bandung Teh? Awalnya dulu aku jalur SNMPTN dulu kan, jalur rapot gitu. Wow. Alhamdulillahnya ilmu komunikasi jurnalistik ini tuh pilihan pertama gitu, dan alhamdulillahnya keterima juga di Bandung. Alhamdulillah. Emang sengaja pengen banget ngerantau gitu? Iya betul, karena banyak guru-guru juga dari sini, jadi tertarik ke UIN Bandung. Terus aku juga suka dengan komunikasi gitu, jadi makanya memilih ilmu komunikasi jurnalistik karena suka ngomong depan kamera gitu. Bener sih, kelihatan banget sih public speakingnya lancar banget ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong tadi Teteh masuk UIN Bandung tuh lewat jalur SNMPTN kan. Emang kalau boleh tahu Teteh alumni SMA mana Teh? Dulu waktu SMA tuh pesantren, tapi SMA-nya sih di luar pesantren, tapi sekolah di luar gitu. Oh, wow, keren banget sih. Bisa gitu ya, bisa pesantren sambil sekolah gitu. Iya betul, karena dulu tuh pesantrennya khusus pesantren yang nggak ada sekolahnya, jadi sekolahnya di luar. Gitu. Sama di Majalengka juga? Sama di Majalengka juga. Oke, wow. Boleh dong ceritain lagi Teteh tentang pendidikan Teteh mulai dari SMA, SD, gitu, SMP. Oke. Dulu tuh SD di rumah gitu. Nah SMP alhamdulillah masuk SMP favorit dulu. SMP favorit karena alhamdulillah nilainya NEM-nya tuh di atas gitu. Dulu kan NEM ya. Iya betul masih pakai NEM. Nah
Itu waktu kelas 7, tapi kelas 8 dimasukin pesantren karena dulu tuh pernah ikut lomba. Awalnya ikut lomba MTQ 1 juz tilawah dulu namanya tuh. Masya Allah. Masih ya SMP kelas 1 dulu dulu tuh masih mewakili kecamatan gitu. Nah, dari sana tuh mama tuh udah mulai bilang ke keluarga, dan keluarga menyarankan untuk pesantren aja gitu. Makanya kelas 8, kelas 2 SMP itu pesantren gitu. Sampai SMA, sampai ya udah keluar kuliah. Berarti karena ikut lomba MTQ itu Teteh jadi dipesantrenin gitu ya sama keluarga, sama orang tua. Oke, berarti dukungan keluarga itu berpengaruh banget ya buat Teteh. Berarti keluarga Teteh sangat support banget gitu ya. Support. Memang keluarga itu ke pendidikan tuh nomor 1 gitu. Ini cerita sedikit mungkin. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Ya, boleh sekali Teh. Kan dulu SD tuh alhamdulillah dari kelas 2, dulu kelas 1 tuh juara 2. Karena sering diantar mama katanya gitu, jadi juara 2. Kelas 2 sampai kelas 6 itu juara 1. Bener-bener juara 1, SMP juara 1 juga. Alhamdulillah walaupun pindah-pindah sekolah, alhamdulillah tetap di juara 1. Nah, keluarga tuh memang mama sama apa tuh pendidikan nomor 1 gitu. Jadi setiap malam terus belajar gitu. Makanya waktu dapat SN pun nilai rapot karena memang di sana gitu nilainya tuh tetap stabil gitu. Wow, keren banget. Turun gitu, alhamdulillah, karena memang dukungan orang tua gitu. Harus ada tekanan sih sedikit. Tapi Teteh merasa tadi tekanan dari orang tua itu, merasa tekanan nggak ke Tetehnya? Awalnya memang tekanan gitu. Yang orang lain, di mana orang lain dulu tuh ada pegang yang games tuh, HP dulu waktu pertama kali namanya HP BBM-an dulu kan ya, masih BBM-an gitu. Nah, dulu tuh nggak dikasih HP gitu. Harus pokoknya setiap malam itu belajar. Nah, kesini jadi terbiasa. Jadi harus kalau misalnya, jadi ada daya saing sama orang tuh gitu. Kita harus nomor satu gitu. Jadi harus ada daya saing gitu. Karena dari kecilnya dididiknya ya harus ada daya saingnya gitu. Wow, keren banget. Berarti hal baik itu sebenarnya awalnya karena terbiasa ya Teh, karena terbentuk dari lingkungan sekitar, terutama dari keluarga nih Ikhwan Mandala. Oke, by the way kan tadi Teteh cerita kalau Teteh itu sudah terbiasa mengikuti lomba sejak SD ya Teh. Berarti banyak banget kan pengalaman Teteh mengenai lomba-lomba tersebut gitu. Nah, ada nggak sih salah satu atau beberapa, banyaknya lah gitu ya, pengalaman dari lomba-lomba tersebut yang paling berkesan buat Teteh? Dulu tuh waktu SD pernah ikutan pentas PAI. SD pentas PAI awalnya di bagian dakwahnya pidato, Pildacil namanya. Pidato cilik dulu tuh. Alhamdulillah dapat masuk provinsi dulu. Nah, dari sana masuk pesantren lah. Pesantrennya tuh pesantren dakwah juga. Jadi sekarang tuh memang terbiasanya di MTQ bagian Musabakoh Syarhil Quran. Awalnya itu mewakili walaupun dari Majalengka, tapi punya guru juga di Bandung. Jadi mewakili di Bandung. Alhamdulillah dari sana bisa masuk ke nasional di Medan gitu. Alhamdulillah juara juga di Medan. Masya Allah, keren banget. Berarti berawal karena suka berbicara, karena cinta banget sama public speaking. Terus akhirnya lomba-lomba yang Teteh ikuti, lomba-lomba yang gak jauh dari yang berkorelasi dengan public speaking. Keren banget sih Teteh. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ikut lomba-lomba, pasti banyak banget dong prestasi yang udah Teteh capai ya. Nah, aku pengen tahu deh prestasi apa aja yang udah Teteh capai hingga detik ini. Tapi tunggu dulu Teh, tunggu jeda yang satu ini. Selalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata, seketika ringkih cahaya menekuni retakan hati. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu bertegur sapa dalam dada. Jangan kau ambil tangisan ini,
jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa membacamu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa menatapmu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa bersamamu. Oke, Ikhwan Mandala, kembali lagi bareng aku Tika. Tentunya masih dengan narasumber yang sama ya, masih dengan Teh Putri. Halo. Gimana Teh Putri, masih semangat? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah semangat ya, karena harus semangat banget ya meskipun kita berada di bulan Ramadan, tapi karena ini bulannya penuh berkah, kita harus selalu semangat kan ya Teh. Oke, nah balik lagi ke pembahasan tadi nih Teh yang sempat terpotong mengenai prestasi apa aja sih yang udah Teteh capai hingga detik ini gitu Teh. Alhamdulillah kalau misalnya di non-akademik ya di keagamaan yang tadi MTQ, MSQ itu dari mulai kelas 2 SMP, kelas 3 SMP itu masuk provinsi, kelas 1 SMA itu masuk nasional. Nah itu karena juara 2 jadi bisa ikutan kembali gitu, karena dulu umurnya masih di bawah gitu, jadi belum maksimal gitu. Nah habis itu ikutan lagi di mewakili Majalengkanya. Alhamdulillah masuk provinsi tapi tidak rezeki untuk masuk ke nasional. Setelah masuk kuliah, alhamdulillah dari Fakultas Dakwah juga diambil ikut pesona dulu. Pesona. Ada pesona di kampus itu se-Indonesia, se-Universitas Indonesia ya. Se-Indonesia alhamdulillah, dan tuan rumahnya tuh di UIN Bandung sendiri gitu. Wow. Dan alhamdulillah juara 1 juga. Kemarin juga support dari Fakultas Dakwah juga luar biasa. Dulu waktu pesona itu dukungannya luar biasa, dari mulai ditonton nobar bareng Fakultas Dakwah gitu. Ada Prof. Darajat Wibawa, terus Panjang Muhaimin dulu ikut nonton juga gitu. Alhamdulillah jadi tambah semangat. Terus kemarin terakhir kali lomba ikut porsi Jawara yang di Jember. Alhamdulillah juga juara 1 juga di bidang MSQ-nya. Dan untuk di luar keagamaan, alhamdulillah ikutan juga duta genre, dari mulai duta genre Kabupaten Majalengka sampai duta genre Jawa Barat. Wow, Masya Allah, tabarakallah ya, sangat berprestasi ternyata Teh Putri. Wah, keren banget sih, banyak banget gebrakan-gebrakannya gitu ya. Dan tentunya ini tadi terfokus di bidang keagamaan gitu ya Teh ya. Keren banget, terutama dakwah gitu ya. Iya. Masya Allah. Kan tadi ngomong-ngomong soal duta genre ya, karena duta genre itu cenderung fokus lebih ke pengabdian masyarakat. Betul. Gitu kan ya Teh. Nah gimana sih kontribusi Teteh gitu terhadap masyarakat melalui prestasi-prestasi yang telah Teteh capai tadi? Oke. Nah untuk duta genre kan pengabdian masyarakat ya. Alhamdulillahnya di pesantren dulu, karena dulu juga waktu duta genre Jawa Barat mengabdi sebagai duta genre Jawa Barat sering bolak-balik Majalengka, dan alhamdulillah sasarannya itu remaja. Dan kebetulan di pesantren juga kan banyaknya remaja ya. Jadi banyak sosialisasi tentang kenakalan remaja, terus tentang life skill kita sebagai remaja gitu. Dan alhamdulillahnya banyak dari teman-teman adik kelas yang ikut kontribusi juga di duta genre. Makanya banyak juga generasi baru yang pengen jadi bermanfaat gitu bagi masyarakat gitu. Masya Allah, keren banget sih. Karena berarti Teteh ini selain suka ikut lomba-lomba, Teteh juga suka berkegiatan sosial ya. Betul. Keren banget. Sosial banget. Anak sosial banget ya. Sesuai dengan korelasinya dengan jurnalistik gitu ya. Wow, keren banget sih Teh. Tapi Teteh kan sekarang tuh kan kita ada di jurusan jurnalistik kan. Teteh pernah gak sih kepikiran buat
terjun ke dunia media gitu, atau pengen fokus aja di dakwah gitu? Kalau untuk di jurnalistik, alhamdulillah, aku juga bercita-cita pengen jadi reporter yang ngomong depan kamera gitu. Dan kemarin waktu magang juga berkesempatan magang di TV One. Wow. Jadi di sana tuh ngelihat banget kayak profesionalitasnya, prospek kerjanya tuh seperti ini gitu. Jadi realnya tuh seperti ini kerja di jurnalistik ini gitu. Jadi itu tambah semangat untuk aku menjadi meraih cita-cita sebagai reporter itu. Bener-bener, Masya Allah. Semoga cita-cita teteh tercapai ya, amin. Karena aku pun juga bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Semoga Tetika juga tercapai. Amin. Kita bisa jadi partner. Boleh, let's go. Oke teteh, kan tadi banyak banget ya pengalaman-pengalaman teteh, terus teteh ikut lomba-lomba gitu kan. Pastinya kan itu perlu banyak persiapan kan ya. Nah aku pengen tahu dong strategi teteh gitu dalam mempersiapkan itu semua gitu. Gimana, apakah mulai dari manajemen waktu, terus teteh perlu menyiapkan apa untuk pembekalan ke tetehnya gitu. Boleh dong kasih tahu buat Ikhwan Mandala. Ini tips dari aku mungkin ya. Mungkin setiap orang juga punya tipsnya masing-masing yang cocok dengan dirinya masing-masing gitu. Nah ini tips dari aku. Awalnya itu yang pertama memang support dari orang tua, guru gitu. Sebelum aku lomba apapun itu, mau itu dari duta genre ataupun dari lomba yang MSQ atau keagamaan lainnya, itu selalu disertai dengan doa orang tua. Jadi sebelum melakukan hal yang kayak mau lomba atau apapun itu, selalu minta doa orang tua, doa guru gitu. Dan ya tetap hormati mereka gitu, karena ilmu kita kan memang dari mereka gitu. Terus yang kedua, kita harus punya personal branding diri kita gitu. Apalagi sebagai duta itu kan brand ambassador ya. Kita harus punya ciri khas kita masing-masing, harus punya personal brandingnya. Sekarang kan anak zaman sekarang mungkin ya banyak yang misal ya, Instagram itu masih di private gitu ya. Yaitu pilihan sih ya. Tapi ternyata ketika aku magang di TV One dan ngobrol bersama user aku, mentor aku, ternyata memang banyak HRD itu melihatnya itu dari personal branding di Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya gitu. Jadi sangat penting untuk kita memperbaiki personal branding kita di sosial media gitu. Jadi kalau misalnya jangan takut untuk dibilang nggak mau nanti dibilangnya flexing di sosial media itu mulu prestasi mulu yang disebar-sebar. Ya nggak apa-apa, itu kan prestasi kita ya, kerja keras kita gitu. Makanya perlu itu personal branding di sosial media. Jangan malu dikatain ih sombong, ih flexing, jangan malu gitu. Bahkan banyak kok orang di luar sana yang terinspirasi dari kita gitu. Betul. Karena sosial media kita yang wah banyak banget nih personal brandingnya gitu. Dan jangan malu sama ciri khas kita gitu. Nah terus yang ketiga, itu kita harus loyalitas, yaitu manajemen waktunya. Kita harus siap mengorbankan waktu kita, energi kita, apalagi kita kan anak rantau ya. Misal kalau misalnya ada kayak misal sekarang ada syuting atau misalnya ada lomba gitu. Nah, ada kegiatan lainnya, itu kita harus siap untuk menerima resikonya. Misal kita harusnya pulang karena Idul Adha, tapi terhambat pulangnya karena kita mau lomba atau ada kegiatan lainnya. Nah, kita harus siap dengan hal itu gitu. Harus loyalitas lah gitu. Harus semuanya dikerahkan gitu. Dan satu lagi, kita harus optimis. Kalau misalnya kita mau lomba atau kita kayak duta genre kayak gitu, yang penting kita udah maksimal gitu. Hasilnya ya itu kita serahin aja, itu kan udah ada yang aturnya. Betul, gitu kan, tinggal tawakal aja berarti. Betul, kita harus optimis dan jangan ngerasa kalau misalnya insecure sama orang gitu, nggak boleh gitu. Walaupun hasilnya memang lebih bagus orang lain, lebih baik orang lain, ya nggak apa-apa gitu, jangan insecure gitu sih. Harus loyalitas gitu, manajemen waktunya dan mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter itu dan nggak boleh nyerah. Kayak ya boleh sih nyerah sedikit-sedikit ya, tapi kayak jangan kayak aduh nggak bisa pulang, misal munggahannya kok di Bandung nggak di rumah gitu, sedih gitu kan. Ya itu memang resiko kita gitu. Benar, betul sekali, keren banget sih ya teh. Jadi ngomong-ngomong soal personal branding di Instagram atau di media sosial dimanapun itu, teh sendiri udah mulai itu belum? Atau emang udah jauh-jauh dari lama mulai personal branding di media sosial? Alhamdulillah semenjak ikut Duta Genre Jawa Barat ini mulai memperbaiki feed Instagram, story atau highlight di Instagram gitu, itu mulai diperbaiki gitu. Dan kayak misal dulu aku juga sama malu-malu untuk
share aktivitas aku atau share prestasi aku gitu. Tapi waktu duta genre ternyata sepenting itu personal branding gitu. Kita dikenal orang. Oh ini ya yang duta genre, oh ini ya yang MSK gitu. Jadi orang tahu. Masya Allah. Oke nih Teh, kan banyak banget nih ya tadi apa ya persiapan Teteh gimana, terus juga dari mulai hasil-hasilnya Teteh prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Nah aku pengen tahu dong cara Teteh buat apa ya mempersiapkan itu tuh kayak gimana sih gitu untuk pengembangan diri Teteh gitu. Pengen tahu kebiasaan-kebiasaan Teteh tuh kayak gimana sih gitu. Kebiasaannya kalau aku tuh suka banget untuk bersosialisasi dengan orang gitu. Jadi dari sana tuh kita dapat informasi-informasi nih gimana sih caranya daftar duta genre, gimana sih jadi orang yang kayak gini gitu. Itu bersosialisasi sama orang gitu. Walaupun misal aku tuh tipikal orang yang kalau ngobrol sama orang itu kayak ya udah dibikin asik sendiri aja gitu. Jadi biar kita juga dapat informasi dari orang gitu. Itu kebiasaan aku sih. Jadi agak apa ya, sok kenal sok dekat lah SKSD. Tapi ya jangan terlalu over ya. Tapi ya yang penting kita tahu informasi dari dirinya seperti apa, kita juga bisa ambil positif dari orang lain untuk kita gitu. Benar sekali, karena justru ketika kita bertemu dan ngobrol sama orang baru dan banyak orang, itu tuh malah nambah insight baru buat kita kan Teh? Tuh, Masya Allah, keren banget sih udah suka bersosialisasi, prestasinya banyak, keren banget, Masya Allah, Teh Putri. Ya Allah. Masya Allah. Oke, Teh Putri kan sekarang ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan nih, kebetulan kan kita sedang berada di bulan Ramadan dan segmen kita pun Sarmada gitu ya, sajian ringan hikmah Ramadan. Nah aku pengen tahu dong gitu, apa ya makna bulan Ramadan gitu, bulan suci Ramadan bagi Teh Putri sendiri. Tapi bentar dulu Teh, setelah jeda yang satu ini. Lagi bareng aku Tika dan narasumber kita Teh Putri. Oke, nah tadi kan bahas soal Ramadan nih, Teh Putri. Boleh dong, gimana makna Ramadan bagi Teh Putri? Oke teman-teman, sedikit mungkin dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dijelaskan bahwa barang siapa yang berbahagia dalam menyambut bulan Ramadan ini maka dijauhkan dari api neraka gitu. Makanya teman-teman di bulan Ramadan ini harus berbahagia gitu. Jangan sampai karena kita lapar, kita bad mood. Jangan sampai kita lapar jadi kita males-malesan gitu kan ya. Dengan adanya program Sarmada ini teman-teman boleh lihat YouTube, nonton Sarmada gitu. Itu kan membangun semangat kita. Oh berarti kita tuh harus seperti ini gitu kan ya. Nah makanya ketika bulan Ramadan ini harus disambut dengan berbahagia dan harus produktivitas walaupun lagi lapar gitu kan ya. Gimana sih caranya? Kayak misal kita ke kampus, itu baca-baca di perpustakaan, ataupun nanti bukber itu salah satu dari kita berbahagia menyambut bulan Ramadan. Karena apa? Dalam bukber itu kan ada menyambung silaturahmi teman-teman kan? Benar. Betul kan? Betul sekali. Kita dari misal alumni, misal kalau aku ya alumni KKN, kita bukber bareng itu kan menyambung silaturahmi kembali gitu kan ya. Jadi barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka dijauhkan dari surga gitu. Makanya kita harus bersilaturahmi biar didekatkan dengan surga teman-teman. Makanya tuh sudah ada pahala Ramadan, ada pahala silaturahmi juga kan. Makanya yaitu kita produktivitas gitu. Tuh, Masya Allah tuh harus tetap produktif ya Ikhwan Mendalam, meskipun di tengah kita sedang menahan nafsu makan ya dan lain sebagainya ya, harus tetap produktif, jangan cuman kerjanya tidur terus ya. Tuh, nah ada nggak sih tips dari Teteh gitu atau kegiatan Teteh nih selama bulan Ramadan ngapain aja gitu? Kalau dari aku, karena sekarang aku juga di pesantren, jadi ada waktunya ngaji juga. Teman-teman juga yang di luar pesantren boleh kok ngaji, atau misal sekarang kan banyaknya di internet gitu. Nah liatin YouTube yang ngaji gitu, atau misal ceramah-ceramah gitu. Atau teman-teman boleh kayak misal lebih produktif untuk pergi
ke masjid gitu kan ya. Taraweh jangan lupa teman-teman, walaupun sunnah tapi kan itu berpahalanya banyak ya di bulan Ramadan. Taraweh kan hanya di bulan Ramadan. Jadi jangan malas untuk taraweh teman-teman. Boleh kan sekarang kita ada Al-Jabar ya. Betul. Jadi biar lebih semangat gitu taraweh. Masya Allah, bener ya, udah. Al-Jabar tuh cantik ya, masjidnya cantik, Masya Allah. Teteh udah pernah ke sana? Oh iya, udah sering sih. Oke, wow. Oke, mungkin segitu aja kali ya Ikhwan Mandala, obrolan santai aku dengan Teh Putri. Makasih banyak Teh Putri sudah berkenan hadir di Sarmada. Makasih juga buat Ikhwan Mandala yang udah nonton dari awal sampai akhir. Keren banget ya Teh Putri, selain banyak prestasinya juga ternyata senang sekali berkegiatan sosial ya. Senang berbagi kebermanfaatan dengan orang lain, karena sesungguhnya orang yang baik itu adalah, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Oke, buat Ikhwan Mandala yang belum subscribe kita, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk like, komen juga. Nyalain notifikasinya, tunggu episode-episode Sarmada yang selanjutnya. Sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.